Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna, selamat bertemu kembali bersama saya di mata kuliah Sistem Navigasi Elektronika. Kemudian pada pertemuan keempat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi minggu lalu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar elektronika dan teknik radio. Namun sebelum kita mempelajari hal tersebut lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tegangan dan arus listrik. Kita ketahui bersama bahwa tegangan dan arus listrik di kapal pada prinsipnya sama dengan tegangan dan arus listrik di darat, yaitu sama-sama menggunakan listrik bolak-balik, arus bolak-balik atau alternating current. Di mana kita ketahui arus listrik bolak-balik atau alternating current ini bila digambarkan secara grafis, maka bentuknya akan membentuk suatu kurva sinusoidal di mana dia akan bergerak dari titik 0 di sumbu X, kemudian dia menuju titik maksimal di sumbu Y, kemudian kembali ke titik 0 di sumbu X, kemudian berada di titik terendah di sumbu Y, kemudian kembali ke titik 0 di sumbu X. Nah, satu gelombang penuh ini dalam bentuk 360 derajat, apabila dia digambarkan, dia akan membentuk satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh tersebut kita kenal dengan sebutan frekuensi dalam satuan Hertz. Sistem kelistrikan darat di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem frekuensi 50 Hz. Sedangkan pada kapal-kapal terutama pabrikan dari luar negeri masih banyak menggunakan frekuensi di 60 Hz. Namun pada perkembangan waktu bahwa kapal-kapal sudah banyak menyesuaikan frekuensinya dengan frekuensi listrik di darat. Nah, perbedaan frekuensi ini akan dapat berdampak terhadap kinerja suatu perangkat elektronika yang ada di atas kapal. Ya. Perbedaan frekuensi akan menyebabkan terjadinya sedikit gangguan karena perbedaan penerimaan tegangan pada perangkat tersebut. Nah, kalau di Indonesia tadi saya sebutkan bahwa frekuensinya adalah frekuensi 50 Hz, artinya bahwa dalam 1 second atau dalam 1 menit, dalam 1 detik, artinya dalam satu detik frekuensi tersebut membentuk gelombang sinusoidal sebanyak 50 kali, ya. Nah, sedangkan di kapal-kapal masih menggunakan frekuensi 60 Hz, ya, yaitu dalam 1 detik arus listrik tersebut dia akan membentuk gelombang sebanyak 60 kali. Nah, ada perbedaan, ada gap perbedaan antara frekuensi 60 Hz dan frekuensi 50 Hz di sini. Nah, untuk menyamakan hal tersebut ada beberapa perangkat ya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan gelombang tersebut. Ya. Di dalam dunia elektronika kita ada mengenal tiga penyearah penyearah tegangan, yaitu half wave rectifier, full wave rectifier, dan full bridge rectifier. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang half wave rectifier atau penyearah gelombang setengah. Nah, penyearah gelombang setengah ini merupakan penyearah yang sederhana karena dia menggunakan satu buah dioda yang berfungsi untuk menyearahkan arus listrik yang melaluinya. Prinsip kerja rangkaian penyearah setengah gelombang dapat kita lihat pada gambar berikut di slide monitor, bahwa tegangan yang dihasilkan oleh generator listrik yang berbentuk tegangan bolak-balik dia akan dilewatkan melalui satu buah dioda penyearah, sehingga akan nampak bahwa tegangan output yang dihasilkan hanya pada satu fase saja, yaitu pada saat fase positif, dan pada saat fase negatif tegangannya akan dihilangkan. Ketika generator listrik atau transformator ya, dia memberikan tegangan pada saat fase positif, maka dioda
penyearah akan dalam keadaan forward bias, ya, atau bias maju. Sehingga tegangan dari generator listrik atau transformator itu dia dapat melewati dioda penyearah dan tegangan outputnya. Di mana tegangan output dari tegangan yang dihantarkan besarnya akan sama dengan besaran tegangan inputnya. Sedangkan pada saat generator listrik atau transformator, ya, dia memberikan tegangan pada fase negatif, maka dioda penyearah akan dalam posisi reverse bias, ya, atau bias mundur, sehingga tegangan dari generator listrik ini atau transformator listrik ini dia akan ditahan atau tidak dapat melewati dioda penyearah, sehingga akibatnya besaran tegangan negatif ini akan tertahan dan sama dengan 0 volt, sehingga bila digambarkan gelombangnya akan membentuk ripple positif 0 positif 0, ya. Nah, pada penyearah setengah gelombang ini akan memiliki banyak tegangan ria atau ripple, sehingga membutuhkan kapasitor dengan kapasitas yang lebih besar untuk menghaluskan tegangan output tentunya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem penyearah gelombang setengah gelombang ini atau half wave rectifier ini. Kalau kita melihat kelebihan dari penyearah gelombang setengah atau half wave rectifier ini adalah dia kelebihannya adalah dari sisi rangkaian kelistrikannya. Dari sisi rangkaian kelistrikannya dia lebih sederhana. Kenapa? Karena dia hanya memerlukan satu buah dioda, ya. Oleh karenanya dia akan berbanding lurus dengan biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian setengah gelombang atau half wave rectifier ini. Nah, dia tentunya akan menyebabkan biaya yang dibutuhkan untuk merakit atau membuat full half wave rectifier ini akan menjadi lebih murah. Nah, kita bisa lihat di gambar bagaimana bentuk rangkaian half wave rectifier ini bisa dibuat atau dirangkai. Kemudian kekurangan dari sistem penyearah setengah gelombang ini adalah bahwa karena dia merupakan gelombang setengah, artinya ada ria di situ, ada ripple di situ, ada tegangan yang tidak tersampaikan dengan smooth. Artinya ketika gelombang tersebut tadi berada di sisi positif, dia akan diteruskan oleh dioda. Kemudian ketika dia akan membentuk sinusoidal di gelombang negatif, maka gelombang tersebut ditahan oleh dioda tersebut di posisi 0, ya, sehingga terjadi ripple. Ada gap di situ, ada kekosongan di situ, ada kekosongan tegangan sehingga terjadinya ripple. Akibat ripple ini, maka tegangan yang dihasilkan atau tegangan output yang dihasilkan menjadi kurang stabil. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari sistem penyearah setengah gelombang. Nah, ke depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian full wave rectifier. Insya Allah minggu depan kita akan membahas rangkaian tersebut, ya, bagaimana cara kerja dan tegangan yang dihasilkannya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan patuhi aturan pemerintah, yaitu menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.